Aku tak menyangka, posturnya yang kecil ternyata menyimpan sesuatu yang begitu besar dan panjang. Sejak kejadian itu, aku tak bisa melupakannya. Selama aku hidup, baru kali ini, aku menemukan sesuatu yang cukup membuatku bahagia. Namun, keinginanku ini tertahan oleh majikan, yang malah tidak aku harapkan kehadirannya. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Umurku 36 tahun. Orang-orang bilang wajahku manis. Kulitku bersih dan rambutku panjang, terikat rapi tiap pagi. Mungkin itu yang masih membuatku menarik meski statusku janda. Tapi aku tak pernah bangga soal itu. Hidupku bukan soal pujian, tapi perjuangan. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari sempat membuka matanya. Di rumah besar ini, aku cuma seorang pembantu yang katanya kepercayaan keluarga. Tapi siapa yang tahu isi hati orang? Hari itu, aku memakai blus polos, warna biru muda dengan lengan 3/4, dan rok hitam selutut. Rambutku kuikat ke belakang, ringkas, seperti biasanya. Rumah ini milik keluarga Pak Rama, pengusaha sukses yang jarang di rumah. Istrinya, Bu Retno, wanita yang sangat disiplin dan detail. Mereka punya satu anak laki-laki, Raihan, umur 22 tahun, tinggi, tampan, kalem, tapi sulit ditebak. Aku sudah 2 tahun bekerja di sini, dan Raihan dari kecil sudah terbiasa melihatku di rumah ini. Pagi itu aku menyapu taman depan. Embun masih melekat di ujung daun, dan aroma bunga melati menyatu dengan udara pagi. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan gerbang. Aku mengenali suara itu. Pagi Mbak Ayu, suara ramah itu datang dari tukang ojek langganan Bu Retno, Mas. Adat namanya, umurnya sekitar 34 tahun. Tapi masih terlihat muda dan tangguh. Badannya kekar, wajahnya bersih, selalu tersenyum. Aku balas senyum dan angguk kecil. Pagi Mas Adit, sudah datang ya? Dia menyerahkan paket kecil titipan dari Bu Retno. Kami hanya berbicara sebentar, tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Mas Adit selalu menyempatkan datang lebih pagi dari yang dijadwalkan. Kadang-kadang membawa kue kecil, bilang buat Mbak Ayu sarapan. Tapi aku belum pernah menganggap itu lebih dari sekadar keramahan. Selesai menyapu, aku masuk ke dapur. Di sana Bu Retno sudah duduk sambil membaca majalah. Dia menatapku sebentar. Ayu, nanti setelah masak, bersihkan kamar Raihan ya. Dia pulang kemarin malam. Hatiku sedikit berdesir. Raihan pulang, aku tidak dengar suara mobil semalam. Baik Bu, jawabku sambil tersenyum kecil. Saat naik ke lantai 2, aku pelan-pelan membuka pintu kamar Raihan. Dia masih tidur, berselimut. Aku membersihkan bagian lain dulu, meja belajar, lemari, dan jendela. Saat hendak merapikan selimut, dia membuka mata tiba-tiba. Ayu? Suaranya parau. Aku tersentak sedikit. Maaf, Mas Raihan. Saya kira Mas masih tidur. Dia hanya tersenyum kecil dan duduk di ranjang. Nggak apa, sudah lama ya kerja di sini. Aku bingung harus jawab apa. Iya Mas, sudah 2 tahun. Dia diam sesaat, matanya menatapku agak lama. Lalu beralih ke jendela. Enak ya pagi-pagi, kayak gini. Sunyi, aku hanya mengangguk. Lalu buru-buru menyelesaikan pekerjaanku dan keluar. Tapi sejak itu, aku mulai merasa ada sesuatu di cara Mas Raihan menatapku. Hari itu berlalu biasa saja, tapi malam nih ya, saat aku duduk di kamar kecilku, yang hanya cukup untuk kasur dan lemari kecil, aku membuka toples plastik tempat kue dari Mas Adit pagi tadi. Kue cucur, hangat, dan manis. Aku makan perlahan, sambil menatap langit-langit kamar. Kenapa ya, hati ini mulai bergetar? Hanya karena hal kecil? Aku belum tahu bahwa getar-getar kecil itulah yang kelak jadi badai besar dalam hidupku. Dan semua baru saja dimulai.
Sejak kemarin, Mas Rehan kembali ke rumah. Sudah beberapa bulan dia tinggal di kos karena kuliah dan kerja sambilan di luar kota. Rumah ini rasanya lebih tenang tanpanya. Tapi juga lebih sepi. Pagi itu, aku memakai daster kuning pucat bermotif bunga kecil. Rambutku masih basah setelah keramas. Aku sedang menyapu ruang tengah ketika tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari tangga. Mas Rehan, aku menoleh dan melihatnya berdiri di ujung tangga, memakai kaos putih dan celana olahraga. Dia menatapku sekilas, lalu turun sambil menguap. Pagi, Ayu. Pagi mas, mau sarapan? Saya baru goreng tempe dan bikin bubur kacang hijau. Tempe? Senyumnya muncul samar. Kangen juga masakan rumah. Aku mengangguk, tapi detak jantungku berdegup tak karuan. Di dapur, aku menyiapkan piring-piring dan menuangkan bubur ke mangkuk. Mas Rehan duduk di kursi makan. Ia menatap punggungku. Aku tahu, karena aku bisa merasa itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu yang diam-diam menyelinap, bukan dari mata, tapi dari hatinya. Dulu waktu kecil, aku suka ngintip Ayu masak, katanya tiba-tiba. Aku tersentak pelan, lalu tertawa. Mas main-main? Ya, serius. Aku suka waktu Ayu pakai celemek. Lucu. Kayak ibu-ibu Jepang. Aku cuma bisa tersenyum kikuk. Aku tahu, aku bukan siopo-siopa di rumah ini. Tapi ucapan-ucapan Mas Rehan rasanya membuat sekat antara pembantu dan anak majikan itu memudar sedikit. Atau mungkin aku yang mulai melemah. Sore harinya, saat aku menyiram tanaman di teras, suara motor berhenti di depan pagar. Aku mengenali suara itu. Mas Adit? Dia turun dari motornya, membawa sesuatu dalam kantong plastik. Aku menghampirinya. Dia tampak agak gugup. Ini, katanya, sambil menyerahkan plastik. Aku tadi lewat pasar. Lihat ada tahu susu kesukaanmu. Ku beliin. Sekalian, aku mengambilnya perlahan. Kaget dan hangat di waktu bersamaan. Terima kasih mas. Tapi saya nggak pernah bilang itu kesukaan saya. Dia tertawa kecil. Lah, masa lupa? Waktu dulu Ayu nitip tahu ke Bu Retno, aku yang nganterin. Terus Ayu bilang, wah ini tahu favorit saya sejak kecil. Aku terdiam. Mas Adit mengingat hal sekecil itu. Mas Adit, kenapa perhatian banget sih? Tanya aku pelan. Dia diam sejenak, lalu menjawab, nggak semua orang perlu alasan buat perhatian. Kadang, cukup karena dia Ayu. Aku menunduk. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dada. Hangat, bingung, terlalu cepat, atau terlalu dalam. Aku tak tahu. Malamnya, aku sedang merapikan ruang tangga. Dari balik kaca jendela, aku melihat bayangan Mas Rehan berdiri di balkon kamarnya. Dia menatap ke arah taman, ke arah tempat aku dan Mas Adit tadi berbicara. Lama sekali. Diam. Tegak. Aku berpura-pura tidak sadar. Tapi, malam itu saat aku lewat dekat kamarnya, ku dengar suara pelan dari balik pintu. Ayu, hanya satu kata. Pelan. Lirih. Seperti gumaman, tapi aku yakin itu namaku. Dan di kamar sempitku malam itu, aku duduk lama. Di depanku, tahu susu pemberian Mas Adit masih utuh di atas piring. Tapi pikiranku tidak di situ. Tidak juga pada Mas Adit, melainkan pada tatapan diam Rehan dari balkon dan satu kata lirih dari balik pintu. Ayu. Pagi itu sunyi. Rumah besar ini seperti sedang menahan napas. Bu Retno sedang keluar kota ikut seminar. Pak Rama seperti biasa tak ada kabar. Hanya aku dan Mas Rehan. Aku mengenakan kemeja lengan panjang warna krem dan celana bahan longgar berwarna gelap. Hari itu, aku hendak membersihkan ruang kerja Pak Rama di lantai 2. Tapi sebelum aku naik, aroma kopi dari dapur memanggilku lebih dulu. Aku masuk ke dapur dan kulihat Mas Rehan sedang berdiri membelakangiku manioda kopi. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan celana pendek rumah. Suasana menjadi canggung ketika ia sadar aku memperhatikannya dari pintu. Ayu, mau kopi juga? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Terima kasih mas. Saya lagi gak enak perut. Dia menatapku dalam, lalu meletakkan cangkirnya. Kamu kelihatan capek Ayu. Tidurmu cukup? Namanya juga pembantu mas.
Mana pernah, istirahatnya cukup, jawabku sambil tersenyum-senyum, yang kupaksakan untuk menyembunyikan kegugupan. Saat aku mulai mengepel lantai ruang kerja, ku dengar langkah pelan. Aku tahu siapa itu, dan benar saja. Mas Rehan berdiri di ambang pintu. Ayu, kamu gak pernah cerita soal hidupmu. Aku terdiam, sapu tanganku berhenti di atas meja kayu. Gak ada yang menarik buat diceritain, tapi aku ingin tahu. Untuk apa? Karena aku ingin lebih dekat. Kata-katanya menggantung seperti kabut, tidak menyentuh langsung, tapi cukup membuat pandangan jadi buram. Aku berdiri, membersihkan tanganku dengan kain. Mas Rehan, saya ini cuma pembantu. Jangan main-main pakai kata dekat. Dia menatapku, tajam, tapi tidak marah. Hanya dalam. Siangnya, aku ke warung dekat gang untuk beli sabun. Dan, seperti sudah ditulis di naskah semesta, aku bertemu Mas Adit yang sedang duduk di motornya, berteduh. Wah, ketemu lagi, katanya ceria. Aku tertawa kecil. Mas nongkrong di sini aja, lagi nunggu order, tapi malah senang bisa ketemu kamu. Mas Adit lalu ikut mengantarku belanja ke warung. Ia bantu membawakan kantong belanjaanku. Saat berjalan berdampingan, aku curi-curi pandang ke wajahnya. Tenang, terbuka, dan jujur. Tapi, kenapa hatiku masih bimbang? Sesampainya di depan rumah majikan, dia tak langsung pulang. Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya padaku, Ayu. Aku menunduk. Tapi kalau kamu mau, aku bisa enggak, apa-apa. Aku hendak menjawab, tapi tiba-tiba suara dari lantai 2 memotong suasana. Mas Rehan berdiri di balkon, menatap ke arah kami. Sekali lagi, dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan. Malam itu, aku duduk di kamar, mengenakan dasar tidur bunga-bunga, lusuh, favoritku. Di tangan, aku memegang bungkusan kecil dari Mas Adit sabun mandi herbal, yang katanya bagus buat kulit. Aku buka jendela, mencoba menyapa udara malam. Tapi saat aku menoleh ke arah rumah utama, aku tersentak. Dari balik jendela, kamar Diat, ada sosok Mas Rehan yang berdiri menghadapku. Ia cepat-cepat mundur saat mataku menangkapnya. Aku memejamkan mata, bersandar ke dinding kamar. Kini semuanya mulai kabur. Satu lelaki menatapku dengan mata yang menyimpan sesuatu. Satu lagi memberiku perhatian dengan cara yang pelan, tapi dalam. Dan aku hanya seorang pembantu yang hidupnya kini mulai dipenuhi bayangan yang belum tentu bisa kugenggam. Entah sejak kapan, hidupku mulai dipenuhi perasaan yang tidak bisa kutaruh di rak seperti piring-piring di dapur. Semuanya agak berserakan di hati. Dan kini, aku mulai bertanya apakah yang datang padaku ini cinta atau hanya pelarian. Haji, itu aku menata bunga di ruang tamu. Bu Retno masih di luar kota. Hanya ada aku dan Mas Rehan di rumah. Ia masih belum keluar kamar. Tapi aku bisa merasakan ada yang dayam-dayam mengintai setiap langkahku di rumah ini. Aku pakai blus putih sederhana dan celana hitam longgar, seperti biasanya. Tapi hari itu aku merasa seperti diperhatikan dari balik tembok yang tak kelihatan. Dan benar saja, saat aku berbalik membawa vas bunga, aku nyaris bertabrakan dengan Mas Rehan di depan tangga. Maaf, kataku cepat. Enggak, apa-apa, ujarnya sambil menahan bahuku. Lalu, dia tidak langsung melepas. Tangannya diam sebentar, terlalu lama, terlalu dekat. Jantungku berdetak cepat. Akhirnya dia melepaskannya pelan dan berkata, Ayu, kamu selalu kelihatan cantik kalau lagi serius kerja. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi kalau itu keluar dari mulut Mas Rehan anak majikanku rasanya seperti petir di siang bolong. Mas, tolong jangan bercanda kayak gitu, ucapku dengan suara sedikit goyah. Aku gak bercanda. Aku buru-buru pergi ke dapur. Siang harinya, Mas Adit datang lagi. Tapi kali ini, dia tidak hanya antar barang. Ayu, boleh ngobrol sebentar? Katanya, di depan pagar. Aku melirik ke jendela atas kamar Mas Rehan. Tak terlihat apapun, tapi aku merasa dia sedang melihat. Kami duduk di bangku kecil dekat taman samping rumah, tempat yang agak tersembunyi. Mas Adit terlihat serius, payasan. Dia penuh senyum.
Tapi kali ini, matanya redup. Aku tahu aku bukan siapa-siapa dibanding majikanmu itu, katanya pelan. Mas Rehan? Tanyaku refleks, ia mengganggak. Meski agak ragu, aku sering lihat dia mandangin kamu dari jendela, dan kamu kelihatan bingung. Aku menunduk. Jantungku berdegup tidak karuan. Aku cuma mau bilang satu hal, Ayu. Kalau kamu cuma butuh seseorang yang setia, yang sederhana, yang mau temani kamu dari nol, aku di sini. Aku tercekat, dan saat aku hendak menjawab, langkah kaki terdengar dari belakang rumah. Refleks aku berdiri. Mas Rehan muncul dari balik pagar kecil, menatap kami berdua dengan mata yang tak bisa kutafsirkan. Maaf, aku kira Ayu di dalam, katanya pelan. Aku hanya bisa diam. Tapi Mas Adit berdiri, menatapnya. Mas Rehan, saya cuma numpang ngobrol sebentar sama Ayu. Saya pamit. Dulu. Dan tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Mas Rehan memandangi punggung Adit, lalu berbalik menatapku. Dalam, diam. Aku gak tahu kamu dekat sama dia, katanya. Kami cuma teman. Teman, tapi dia datang terus. Bawa makanan, duduk bareng. Kamu di temen itu bukan teman, Ayu. Lalu saya harus apa, Mas? Ucapku sedikit tinggi nada. Saya ini cuma pembantu. Mas punya hidup sendiri. Saya pun begitu. Mas Rehan mendekat, senggak dekat. Matanya menatap mataku, seperti ingin mengungkapkan sesuatu, tapi tertahan. Aku tahu kamu bukan sekadar pembantu di rumah ini. Apa maksud Mas? Sejak kecil, kamu selalu di rumah ini. Aku tumbuh melihat kamu. Dulu, aku gak ngerti, tapi sekarang, aku sadar. Aku sayang kamu. Hatiku seperti dihantam batu besar. Tidak seharusnya begini. Aku mundur 2 langkah, menahan air mata yang tidak boleh jatuh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku termenung di tempat tidur kecilku, memandangi langit-langit. Di atas meja, ada 2 benda. Sabun herbal dari Adit, vas kecil dengan bunga plastik dari Rehan, yang dayam-dayam ia taruh di dapur pagi tadi. Aku menatap keduanya, lalu bertanya dalam hati. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus dua-duanya dan kenapa aku? Aku sedang membersihkan rak buku di ruang kerja Pak Rama saat tanpa sengaja, sebuah amplop jatuh dari sela buku. Amplop itu tampak tua, sudah sedikit berdebu. Ada nama di sudutnya untuk Rehan dan tanggal yang tertulis. 7 tahun lalu, aku menatap amplop itu lama. Ini bukan tempatnya. Dan kenapa Rehan tidak pernah mengambil surat ini? Rasa ingin tahuku mengalahkan akal sehat. Dengan hati-hati, aku buka amplop itu. Di dalamnya ada surat tangan. Ditulis dengan tulisan tebal dan emosional. Dan yang mengejutkan, surat itu dari ibu kandung Rehan, anakku Rehan. Kalau surat ini sampai ke tanganmu, mungkin kamu sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa dunia ini tidak hitam putih. Kamu selalu mengira Bu Retno itu ibumu. Tapi sebenarnya, dia bukan. Aku adalah ibumu. Aku Ayu. Aku pembantu di rumah ini dan juga ibu kandungmu. Tapi, waktu kamu lahir, kami membuat keputusan yang sangat berat. Bu Retno tidak bisa punya anak. Dan aku harus mengalah. Aku relakan kamu tumbuh sebagai anak dari wanita yang tidak bisa melahirkanmu. Demi kehidupan yang lebih baik. Maafkan aku, Rehan. Suatu saat, kamu akan tahu kebenarannya. Tapi kalau kamu menemukan surat ini lebih awal, jangan benci siapapun. Dengan cinta tak bertepi, Ayu. Tanganku bergetar, nafasku tercekat. Dunia seperti berhenti sejenak. Ayu, nama itu sama sepertiku. Tapi itu bukan aku. Itu ibuku. Aku berdiri lemas, kembali duduk. Rasanya seperti bumi bergeser dari porosnya. Rehan adalah anak kandung ibu kandungku sendiri. Berarti aku dan Rehan bukan sekadar kenal sejak kecil komik keluarga. Tapi kenapa? Aku tak pernah tahu. Aku buru-buru kembali ke kamar kecilku dan mengeluarkan kotak kayu tua yang selalu aku simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada satu benda yang dulu diberikan ibu kandungku sebelum meninggal. Liontin emas kecil berbentuk bunga melati, dan di belakang liontin itu tertulis untuk Ayu. Dari Ayu.
Dulu aku kira itu semacam permainan kata. Tapi aku mengerti. Itu dari ibuku yang bernama Ayu. Untukku, yang juga dinamai Ayu oleh keluarga yang mengangkatku. Anak dari pembantu tua yang dulu pernah mengabdi di rumah ini. Dan Raihan, mungkin saja adalah kakakku. Atau sesuatu yang lebih rumit dari itu. Malamnya, aku duduk di dapur, gelap. Hanya lampu temaram yang menyala. Tak ada siapapun, tapi tiba-tiba langkah kaki Raihan terdengar dari tangga. Ia masuk, memegang gelas berisi air. Ayu, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Aku memandangnya dengan pandangan yang tak sama seperti kemarin. Mas Raihan, suaraku pelan. Mas, tahu soal surat yang pernah ditulis ibumu? Surat dari 7 tahun lalu? Dia terdiam, wajahnya menegang. Aku pernah lihat, tapi belum pernah berani membukanya, katanya. Aku berdiri perlahan, menatap matanya. Aku yang membukanya tadi siang. Dia mendekat. Isinya, Ayu yang dulu kerja di sini. Aku mengangguk. Ayu itu ibuku. Raihan terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. Jadi, kamu, anaknya? Aku mengangguk perlahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas Raihan, kalau kita sedarah, semua ini, perasaan kita. Salah, Mas. Dia melangkah mundur, terdiam, hening. Lalu, tidak. Aku yakin, itu tidak mungkin. Mas Raihan, kita harus tahu kebenarannya. Aku akan cari dokumennya, kita akan tahu siapa kamu sebenarnya. Malam itu, aku tak tidur. Aku menggenggam liontin warisan ibu. Aku mulai merasa, rumah ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Dan aku, Ayu, pembantu rumah ini, ternyata adalah bagian dari cerita besar yang kusangka milik orang lain. Keesokan paginya, Raihan tampak gelisah. Ia tidak seperti biasanya. Sarapan hanya disentuh sedikit, pandangannya kosong. Aku diam saja, pura-pura sibuk membersihkan meja, tapi aku tahu dia ingin bicara. Setelah Bu Retno menelepon dan bilang iya, masih akan di luar kota sampai 2 hari ke depan. Suasana rumah makin sunyi, dan itulah yang membuat semua kebisuan jadi terasa lebih keras. Sore itu, Raihan memanggilku ke ruang tamu. Ayu, aku mau tanya satu hal. Aku menatapnya. Kalau ternyata kamu bukan pembantu di rumah ini, tapi bagian dari keluarga, kamu akan tetap tinggal di sini? Aku bingung. Maksud Mas? Dia menghela napas. Aku ke ruang arsip Bapak tadi siang. Aku tahu itu seharusnya dilarang. Tapi aku harus tahu. Ia mengeluarkan 2 map berdebu dari tas kecilnya. Salah satunya bertuliskan, Ayu, Art Maret tahun 1986, Mei tahun 1992, dan satunya lagi, pengalihan hak asuh. Ayu Dwi Lestari. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya tertulis bahwa Ayu Dwi Lestari, ibuku, menyerahkan hak asuh anaknya kepada keluarga Rama Retno atas dasar ikatan darah dan alasan ekonomi. Nama anak itu Ayu Putri Lestari. Itu aku. Aku merasa perutku mual. Jadi benar, aku anak dari pembantu terdahulu. Dan kamu? Raihan menggeleng. Bukan. Aku anak kandung Bu Retno dan Pak Rama. Mereka ternyata berhasil adopsi dari luar negeri. Tapi kamu dititip oleh ibumu sendiri, yang juga pembantu di rumah ini. Aku terdiam. Dadaku berdebar. Tapi juga lega. Kami bukan sedarah. Tapi kami juga bukan orang asing. Lalu, siapa aku sebenarnya? Hanya pemberian dari seseorang yang merasa tak mampu, atau hanya pelengkap cerita keluarga ini? Malamnya, aku pergi ke musola kecil di ujung gang, mencoba menenangkan hati. Saat aku keluar dari sana, Mas Adit menunggu di depan motornya. Ia tampak resah. Ayu, katanya pelan. Mas, aku udah cukup sabar, tapi aku bisa lihat kamu berubah. Aku menunduk. Aku tahu kamu bingung, tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku bukan pilihan kedua. Aku serius. Aku menatapnya. Aku tahu, Mas. Tapi sekarang hidupku lagi kusut. Bukan karena Mas, tapi karena aku baru tahu siapa diriku sebenarnya.
Siapapun kamu, aku tetap mau mendampingimu. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Sebuah kotak kecil bludru merah. Aku tersentak. Mas Adit, aku nggak mau nunggu kamu lebih bingung. Kalau kamu nolak, nggak apa. Tapi aku akan tetap jadi orang yang berdiri di sini. Buat kamu, di dalam kotak itu, ada cincin sederhana. Bukan berlian, bukan emas mahal. Tapi di sana tertulis kecil, Ayu dan Adit. Tak perlu kaya untuk setia. Aku menggigit bibir. Air mataku jatuh, Mas. Aku nggak bisa jawab sekarang. Jawab nanti. Tapi tolong, jangan jauhi aku. Lalu ia pergi, meninggalkan aku dengan kotak kecil itu dan segunung beban di dada. Sesampainya di rumah, aku menemukan secari kertas terselip di bawah pintu kamarku. Tulisan tangan Rehan. Ayu, terima kasih sudah jujur. Aku juga akan jujur. Setelah semua ini, aku makin yakin. Satu hal, aku tidak hanya menyukaimu karena kamu baik, cantik, dan perhatian. Tapi karena kamu membuatku merasa pulang. Dan kalau memang kita tidak sedarah, aku tidak akan menyerah. Rehan aku terduduk lemas. Di atas meja, cincin dari Adit masih terbuka. Dan di sebelahnya, surat dari Rehan. Satu laki-laki mencintaiku dengan pasti. Satu lagi, mencintaiku dengan kenangan yang tak pernah aku tahu aku punya. Dan aku masih Ayu. Tapi kini aku tak tahu, aku ini milik siapa. Pagi itu hujan deras, angin memukul jendela. Rumah besar ini dingin dan hening. Aku menyapu halaman belakang dengan jaket tipis dan celana kain yang mulai basah. Tapi aku terus saja membersihkan dedaunan yang terseret angin. Entah kenapa, aku ingin sibuk, ingin lelah, ingin lupa. Tiba-tiba suara langkah cepat menyusulku dari belakang. Ayo, itu Mas Rehan. Ia berlari ke arahku, basah kuyup. Ayo masuk, nanti kamu sakit, serunya. Aku menggeleng. Saya nggak apa-apa, Mas. Udah biasa kehujanan. Dia meraih lenganku. Tapi saya nggak biasa lihat kamu tersiksa begini. Kami akhirnya masuk ke dapur. Ia menyeduhkan teh hangat untukku. Suasana canggung menggantung. Di antara kami, aku minta maaf kalau suratku bikin kamu makin bingung, katanya sambil menunduk. Aku hanya menatap uap teh yang mengepul. Mas Rehan, saya bukan perempuan yang pantas dicintai dalam keadaan serumit ini. Kamu lebih dari pantas, Ayu. Aku menelan ludah, ingin bicara. Tapi, pintu depan tiba-tiba terbuka keras. Suara langkah sepatu menghantam lantai. Mas Adit berdiri di sana, basah kuyup. Matanya penuh emosi. Ayu, serunya. Rehan berdiri. Mas Adit? Adit menatap Rehan. Saya tahu Mas suka Ayu. Tapi Ayu bukan permainan. Dia bukan cerita romansa anak orang kaya yang bisa Mas nikmati lalu Mas tinggalkan. Rehan maju. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya nggak pernah main-main. Saya cinta Ayu. Adit mengepalkan tangannya. Cinta? Mas baru sadar cinta setelah tinggal satu rumah dan lihat dia tiap hari. Saya kenal Ayu dari bawah. Dari jalanan, dari tukang sayur sampai pasar sore. Saya lihat dia susah. Aku berdiri. Cukup, kalian pikir ini tentang siapa yang paling dulu datang. Ini bukan kompetisi. Keduanya terdiam. Aku menatap mereka, satu persatu. Aku ini bukan hadiah. Aku ini perempuan yang sedang mencari tempat berpijak. Dan sekarang, kalian tarik aku kedua arah. Tanpa peduli bahwa aku sedang terluka. Air mataku jatuh. Adit tertunduk. Rehan pun mengalihkan pandangannya. Tak lama setelah kejadian itu, aku pergi dari rumah. Tanpa pamit, tanpa catatan. Aku butuh menenangkan hati. Aku menginap di rumah seorang teman lamaku, Mbak Lucy, yang tinggal di ujung kota. Aku tak membawa apapun, kecuali baju ganti dan liontin bunga melati, pemberian ibu kandungku. Selama 3 hari, aku tak menjawab telepon, tak membaca pesan. Tapi setiap malam aku membuka 2 benda yang kusimpan. Surat cinta Rehan, kotak cincin dari Adit. Dua-duanya tulus. Dua-duanya penuh harapan. Dan aku hanya punya satu hati, tapi juga terlalu banyak luka. Pada hari ketiga, Mbak Lucy memberitahuku bahwa Rehan datang ke rumah mencari aku.
Tapi ia datang terlambat. Aku sudah pergi sebentar untuk membeli sayur. Dan yang lebih mengejutkan, Mas Adit datang juga 1 jam sebelumnya. Mereka berpapasan di halaman dan Mbak Lucy bilang, suara mereka terdengar dari dalam rumah. Adit, kenapa kamu kejar dia lagi? Rehan, karena aku gak bisa hidup kalau gak tahu dia bahagia atau enggak. Masih belum sadar ya? Dia butuh kedamaian, bukan keributan yang kalian buat, Rehan. Maka biarkan dia yang memilih. Adit, kalau dia sakit karena kita, Mas akan mundur? Rehan diam. Kalau itu membuat dia tenang, ya, aku akan pergi. Saat aku kembali dari pasar, mereka berdua sudah tidak ada. Hanya Mbak Lucy yang berdiri di depan rumah dengan wajah cemas. Ayo, katanya pelan. Kamu harus cepat ambil keputusan sebelum kamu kehilangan keduanya. Aku menatap langit. Awan masih gelap, tapi hujan sudah reda. Aku tahu, hari-hari diamku tak bisa bertahan lebih lama. Aku harus memilih. Tapi, saat aku hendak pulang ke rumah majikanku, sebuah kabar datang. Mas Adit mengalami kecelakaan kecil di jalan. Hari itu, awan belum lagi cerah. Saat aku menerima kabar dari Mbak Lucy, Adit kecelakaan. Motornya ditabrak dari samping di pertigaan Pasar Baru. Kondisinya sadar, tapi harus rawat jalan. Aku lemas. Tanpa pikir panjang, aku naik angkot ke klinik tempat Adit dirawat. Jaraknya tak jauh, tapi rasanya seperti 1000 kilometer. Dalam perjalanan, aku menggenggam liontin bunga melati yang selalu menggantung di leherku, seperti mencoba meraih kekuatan dari ibuku yang tak lagi ada. Sesampainya di sana, aku melihatnya duduk di kursi tunggu. 1 tangan diperban dan kakinya sedikit pincang. Wajahnya lebam, tapi senyumnya tetap. Itu senyum Adit yang kukenal. Aku berlari menghampirinya. Adit, Mas, dia kaget. Ayu? Aku duduk di sampingnya. Kenapa Mas gak bilang? Kenapa Mas malah diam? Dia menatapku, lalu berkata pelan. Karena aku gak mau kamu datang, karena kasihan. Air mataku langsung tumpah. Mas Adit, aku datang karena aku peduli. Aku takut kehilangan kamu. Beberapa jam setelah itu, kami duduk berdua di bangku luar klinik. Hujan rintik turun pelan-pelan, membasahi daun mangga di depan kami. Aku tahu kamu belum bisa pilih, katanya sambil menatap tanah. Aku menggenggam tangannya. Aku bukan hanya bingung soal hati, tapi juga soal diriku sendiri. Aku bahkan baru tahu siapa orang tuaku sebenarnya. Dia menoleh padaku, dan siapapun kamu, Ayu, aku tetap mencintai kamu. Dengan atau tanpa masa lalu, aku tak menjawab. Tapi dalam diam itu, ada keputusan kecil yang tumbuh di hatiku. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah majikan. Rumah besar itu seperti asing kini. Tapi saat aku membuka pintu, yang pertama kulihat, justru Bu Retno baru saja pulang dari luar kota. Matanya menatapku tajam, tapi bukan marah, melainkan takut. Ayu, katanya. Kita perlu bicara. Kami duduk di ruang tamu. Dia sebuah album tua, isinya foto-foto lama, dan satu di antaranya, foto seorang perempuan muda yang wajahnya mirip sekali denganku. Itu ibuku, Ayu Dwi Lestari. Ibumu dulu pembantu kami, tapi dia bukan perempuan sembarangan. Dia pernah menyelamatkan nyawa suamiku saat rumah kami hampir kebakaran dulu. Karena itulah, saat dia melahirkan dan tak mampu merawat anaknya, aku dan Rama memutuskan kami akan jaga anak itu. Tapi kamu tahu Ayu, yang paling mengejutkan, kamu bukan anak kandungnya. Aku tercengang. Apa maksud Bu Retno? Waktu dia melahirkan, ternyata bayinya meninggal. Tapi dia membesarkanmu anak yang ditinggal di rumah, sakit oleh orang tuanya, karena dia merasa itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dunia rasanya berputar. Jadi, aku bukan anak kandung Ayu Dwi Lestari, bukan. Tapi dia mencintaimu sepenuh hati. Dan aku juga, aku yang daftarkan kamu jadi art di sini. Karena aku tahu, kamu tak punya keluarga. Aku hanya ingin kamu tetap dekat, tapi aku tak pernah mengira semuanya akan seperti ini. Malam itu, aku duduk sendiri di dapur. Identitasku hancur kembali. Aku bukan siapa-siapa, anak dari siapa saja. Bahkan itu pun tak jelas.
Tapi anehnya, aku merasa bebas. Karena aku tak lagi terjebak dalam hubungan darah. Aku bukan saudara Raihan. Aku bukan anak kandung siapapun. Aku adalah aku. Dan malam itu juga, Raihan datang ke dapur. Ayu, aku dengar dari ibu. Kamu bukan adikku. Kamu bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah membuatku makin merasa kosong, Mas. Kataku getir. Tapi justru itu artinya kamu bisa pilih siapa dirimu. Kamu bebas. Dan kamu bisa, kalau mau, memilih aku. Aku tersenyum kecil. Mas Raihan, aku capek memilih. Tapi ada satu hal yang ku tahu sekarang. Dia menatapku. Menunggu. Cinta itu bukan tentang siapa yang datang duluan. Bukan juga siapa yang kaya atau siapa yang tampan. Tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Saat aku kehilangan segalanya, Raihan diam. Lalu dengan tenang, dia berkata, "Aku akan pergi, Ayu. Beasiswa ke luar negeri yang dulu kutolak. Aku terima. Aku akan berangkat minggu depan. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku tahu kamu butuh waktu. Dan kalau suatu hari kamu merasa sendiri, ingat aku pernah mencintaimu tanpa syarat. Aku menenggak, tapi tak menahannya. Hari itu, satu laki-laki yang dulu kuanggap terlalu jauh, pergi dengan langkah perlahan, tanpa drama, dan di kejauhan. Satu laki-laki lain masih berdiri di seberang pagar, menunggu. Mas Adit, 3 hari sebelum keberangkatan Raihan ke luar negeri, rumah ini kembali sunyi. Ia lebih banyak di kamar. Sementara aku kembali bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, menyiram bunga. Tapi semuanya terasa aneh. Seperti tubuhku ada di sini, tapi jiwaku tertinggal di hari-hari kemarin. Mas Adit beberapa kali mengirim pesan. Ia tak lagi menunggu di depan rumah. Ia memberi ruang, seperti janjinya. Tapi hatiku justru makin gelisah. Kenapa saat seseorang menjauh, yang kita pikirkan justru dia? Siang itu, aku membersihkan rak buku di ruang tamu. Di balik satu buku tebal, aku menemukan foto kecil Raihan saat masih kecil, digendong oleh wanita yang bukan Bu Retno. Wajah wanita itu sangat mirip denganku. Tapi bukan karena kami sedarah, hanya karena aku mengenali ekspresi itu. Cinta yang tak bisa diucapkan, hanya bisa ditunjukkan. Aku menangis diam-diam dan akhirnya tahu kenapa aku harus berhenti menggantungkan hidupku pada masa lalu. Malam sebelum keberangkatan Raihan, ia menemuiku di dapur. Aku gak akan paksa kamu jawab apa-apa. Ayu, katanya pelan, tapi bolehkah aku minta satu hal? Sebelum aku pergi, aku mengangguk. Dia membuka kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, tapi seutas gelang sederhana dari benang hitam dan merah. Di tengahnya, ada manik-manik kecil bertuliskan namaku. Boleh aku pasangin ini di tanganmu? Sebagai kenangan. Aku mengulurkan tangan. Dan saat gelang itu melingkar, aku merasa sesuatu ditutup dengan tenang. Terima kasih, Mas Raihan. Bukan karena pernah mencintai saya, tapi karena pernah membuat saya percaya kalau saya pantas dicintai. Dia tersenyum, lalu pergi. Tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya tatapan panjang di ambang pintu yang mengucapkan selamat tinggal lebih dalam. Dari kata-kata, esok harinya, aku berdiri di depan rumah. Mas Adit datang. Tidak dengan motor, tapi berjalan kaki. Membawa sekotak nasi uduk dan teh manis hangat. Katanya kamu belum makan. Katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Mas Adit, kamu itu aneh. Emang. Tapi kamu selalu senyum tiap lihat keanehanku. Kami duduk di teras. Makan pelan, tak banyak bicara. Lalu aku menatap matanya. Dalam, tenang, penuh waktu. Mas Adit, ya, kalau suatu hari saya bilang saya ingin hidup biasa-biasa saja, masak di pagi hari, belanja sayur, dan pulang ke rumah kecil yang sederhana, kamu masih mau ada di situ? Dia menatapku lama, lalu main jawab. Asal kamu yang buka pintunya tiap aku pulang, Ayu. Aku gak butuh apa-apa lagi. Aku tersenyum, tapi tidak menjawab. Aku berdiri, masuk ke kamar, lalu mengambil kotak cincin yang pernah dia berikan dulu. Kubuka perlahan, dan kali ini, aku memakainya sendiri. 2 minggu kemudian, Acu tidak lagi bekerja sebagai pembantu di rumah besar itu. Aku dan Mas Adit membuka warung kecil di pinggir jalan, jualan nasi uduk,
gorengan, dan teh tarik. Pengunjungnya belum banyak, tapi cukup. Setiap pagi, aku mengenakan celemek merah muda dan kemeja lengan pendek. Rambutku diikat ke belakang. Kadang Raihan mengirim pesan dari luar negeri, sekadar menanyakan kabar. Tapi aku sudah tak lagi mencari jawaban dari masa lalu. Karena hari ini, aku adalah Ayu. Bukan pembantu, bukan anak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Tapi perempuan yang akhirnya menemukan rumah. Dan rumah itu berdiri di hati orang yang tidak pernah berjanji akan mencintaiku. Tapi tidak pernah pergi, meski aku menyuruhnya.